Edukasi dasar soal bait suci. Di gurun Bapak Ibu bayangin Tuhan ada di sana dan mau berada di kemah. Itu yang membuat saya, wow, Tuhan kita tuh hebat banget. Dan orang-orang bangsa Israel pada saat itu kan ngeselin ya, tapi Tuhan tetap setia. Nah, kemudian setelah bangsa Israel masuk ke tanah Kanaan yang sebagai tanah perjanjian sebelumnya, nah ada tabernakel ini masih ngikut, dan dia ada di Silo ini selama 369 tahun. Ya. Kemudian Bapak Ibu, setelah itu baru di masa Raja Salomo ada bait suci yang berdiri di lokasinya kita kenal sekarang ini sebagai Bukit Bait Suci. Lokasi Bukit Bait Suci ini lokasi Bukit Bait Suci ini Bapak Ibu bisa lihat, ini pemandangan dari atas, dan ini sekarang lokasinya di Yerusalem. Di atasnya ada dua masjid. Yang berwarna emas itu kubah emas, dan yang berwarna hitam itu Masjid Al-Aqsa. Jadi lokasi yang dipilih ini berdasarkan apa yang ditetapkan Daud. Tetapi kita tahu dari sejarahnya bahwa bagaimana Abraham mempersembahkan Ishak di Bukit Moria. Jadi sesungguhnya di tempat yang sama. Dan di bawah kubah emas itu Bapak Ibu ada satu batu yang disebut sebagai foundation stone. Nah, itu di dalam bahasa Ibraninya tuh Even Hasetia, betul nggak Pak? Nah, itu nah, itulah yang ada di bawah kubah emas itu. Nah, ini yang menjadi perebutan sebetulnya. Karena ini di tempat yang dianggap sakral oleh dua agama ini ya, Yahudi dan Islam. Nah, tetapi penekanannya adalah bahwa rumah Tuhan adanya di Yerusalem, tapi lebih spesifik lagi adanya di Gunung Moria. Tapi kita kenal sekarang sebagai Bukit Bait Suci. Nah, kemudian next, Bapak Ibu, kita bisa lihat bahwa di lokasi ini setelah ada Bait Suci, berdiri sebelumnya Bait Suci Salomo. Nah, Bait Suci Salomo berdiri selama 373 tahun, lalu diruntuhkan oleh Babilonia tahun 586 Masehi, sebelum Masehi. Nah, selama ada Bait Suci, ada imam besar, ada 13 generasi. Di Alkitab kita cukup konsisten, satu generasi itu biasanya 40 tahun. Nah, jadi kalau 13 generasi kali 40 ya sekitar itulah ya. Selama ada Bait Suci, ada imam besar. Nah, next kita lihat Bapak Ibu, karena Bait Suci pertama itu hancur, tetapi Tuhan ingin Bait Suci kedua dibangun. Bait Suci kedua dibangun, bahkan Tuhan memilih seorang raja yang tidak mengenal Tuhan sama sekali, orang istilahnya orang kafir bagi orang Yahudi, Raja Kores. Raja Kores inilah yang mengizinkan orang Yahudi pulang ke Yerusalem dan membangun Bait Suci kedua. Kenapa Tuhan ingin Bait Suci kedua ini dibangun? Bahkan Tuhan di kitab Hagai, kalau Bapak Ibu baca, ini kitab yang jarang kita baca. Padahal karena apa? Karena di situ di Hagai itu isinya perintah untuk membangun Bait Suci, tapi Bait Suci kedua. Dan bahkan Tuhan menekankan bahwa kemuliaan Bait Suci kedua ini akan lebih besar. Kenapa? Padahal bentuknya sederhana. Karena kemuliaan itu adalah karena ada Yesus yang datang di Bait Suci kedua. Jadi Tuhan ingin Yerusalem dibangun kembali, Tuhan ingin Bait Suci kedua ada kembali, karena Tuhan Yesus akan ada di situ. Karena Tuhan Yesus butuh berada di Bait Suci. Next. Nah, Bapak Ibu, setelah itu Bait Suci kedua ada, dan kita kenal ada yang namanya Serubabel. Dia ini adalah pemimpin kepulangan pertama orang-orang Yahudi kembali ke tanah perjanjian. Dia menjadi bupati dan dia juga yang memimpin pembangunan
bersama dengan Ezra, imam besar. Nah, bait suci ini dibangun harusnya lebih cepat terwujud, tetapi ada gangguan dari orang-orang Samaria yang akhirnya mandek selama 16 tahun. Tapi kemudian bisa berdiri dan sayangnya gitu ya, sayangnya juga ini bait suci Zerubabel ini desainnya diubah oleh Herodes. Nah, di sini hanya ada 6 generasi imam besar sampai perjanjian lama berakhir. Imam besar yang terakhir ini namanya Yadua, dan setelah itu dari periode perjanjian lama masuk ke perjanjian baru itu ada kekosongan firman Tuhan selama 400 tahun. Tapi imam besarnya masih ada ya. Ada 48 generasi imam besar. Nah, ini kemudian sejak imam besar perjanjian lama yang kita kenal di Alkitab, lalu datang Raja Herodes. Nah, ini udah mulai nggak benar. Karena Herodes Agung, dia ini memilih sendiri imam besar. Nah, ini yang berbahaya, karena bukan lagi keturunan Harun, tetapi orang-orang yang ia mau secara politik menguntungkan Herodes. Karena Herodes bukan orang Yahudi, dia orang Edom. Salam damai dari Fakta Israel.